rumus, teman-teman. Kayak gitu. Oke, soalnya udah kakak share ke grup ya. Sebetulnya itu di modul juga ada. Betul teman-teman ada yang mau coret-coret langsung di PDF-nya gitu. Oke, kita mulai ya. Ntar, udah direkam belum? Udah ya. Yuk, udah muncul teman-teman tampilannya? Sudah, Kak. Oke. Ya teman-teman, jadi ini judulnya simpulan induktif. Simpelnya apa sih simpulan induktif itu kan dia jika maka. Ya, teman-teman sering dengar jika maka. Misalnya jika saya lulus ujian, ayah akan membelikan saya motor baru, misalnya kayak gitu. Nah, itu jika itu kan jadi mirip seperti syarat ya teman-teman. Dia harus terpenuhi dulu, barulah maka itu bisa terjadi. Gitu. Jadi di sini kalau diartikan, simpulan implikasi itu adalah jika kondisi P terjadi, menyebabkan kondisi Q terjadi. Jadi harus P-nya dulu, barulah Q-nya bisa terjadi. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini P itu terjadi duluan baru Q. Sehingga jika itu terjadi duluan baru maka teman-teman ya. Nah, sehingga dalam penulisan rumusnya ditulis seperti ini. P panah Q. Jadi jika maka itu tandanya pakai panah teman-teman. Dibaca jika P maka Q. Ya, jika P maka Q. Nah, nanti teman-teman ketika di dalam teks, apakah jika itu selalu ditulis? Enggak juga. Atau bisa juga diganti dengan kata lain. Biasanya jika itu diganti dengan kata apabila, karena, ketika, ya, ini kata penggantinya. Jadi nanti ketika teman-teman di soal diminta mencari premisnya, ya, jangan terpaku hanya ke kata jika aja, karena jika tuh bisa diganti dengan apabila, karena, dan ketika. Lalu kalau maka itu bisa diganti dengan kata apa? Maka tuh bisa diganti dengan kata menyebabkan, mengakibatkan, atau membuat. Mengakibatkan, satu lagi membuat. Ini yang paling sering keluar ya teman-teman. Atau bahkan maka tuh nggak ditulis secara langsung, cuman dibatasi koma aja. Nah, ini ada contohnya ya. Misal kakak punya kalimat, jika ada kerusakan jalan, koma dilakukan perbaikan. Nah, ini ada batas koma ini, biasanya koma ini jadi penanda perubahan dari jika menuju maka. Gitu. Nah, kalaupun benar-benar nanti kata jikanya nggak ada nih teman-teman, kita lihat dari real kejadiannya. Yang namanya jika, kejadian nyatanya dia harus terpenuhi dulu. Barulah makanya bisa terjadi. Di sini yang terjadi duluan, kerusakan jalan apa perbaikan? Yang jelas jalannya rusak dulu. Baru dilakukan perbaikan. Nggak mungkin perbaikan dulu baru rusak. Gitu teman-teman. Jadi kalau benar-benar di kalimatnya tuh nggak ada penanda jika maka, teman-teman bisa pahami dari konteks kalimatnya. Tapi jarang yang seperti itu kasusnya keluar, biasanya sih ada clue-nya. Kayak ini, oh ini ada kata jika, ini berarti ini yang bertindak sebagai jikanya, ini yang bertindak sebagai makanya. Nah, untuk premis awalan, ini berarti premis satu yang ketemu duluan, kan nanti teman-teman selalu ada 2 premis ya, kalau menyimpulkan minimal gitu. Nah, untuk premis yang pertama, jikanya kita simbolkan huruf P, makanya kita simbolkan huruf Q. Gitu teman-teman. Jadi kita mainnya di huruf PQRS ya. Jadi di sini kalau kita tandain, misalnya berarti di sini, bentar ya. Nah, di sini misalnya jika ada kerusakan jalan, berarti itu sebagai P-nya, dilakukan perbaikan berarti ini sebagai Q-nya. Nah, nanti teman-teman ketika ditulis rumusnya jika P maka Q. Tadi kata jika pun bisa diganti, misalnya kita pakai kata ketika ada perbaikan, ketika ada kerusakan jalan dilakukan perbaikan. Nah, ini berarti sama aja ya teman-teman. Ketika itu sama dengan jika, berarti ini kondisi P-nya, lalu ini adalah kondisi Q-nya. Sehingga ketika nulis rumus sama aja jika P maka Q. Nah, teman-teman, penulisan jika itu
penulisan dalam kalimatnya, jika itu tidak selalu harus di depan, harus di awal kalimat, enggak. Ya, tapi kan secara kejadian nyatanya jika itu terjadi duluan. Tapi kalau ditulis dalam bentuk kalimat, dia enggak selalu harus di depan. Contohnya kayak gini, misal teman-teman, dilakukan perbaikan jalan karena ada kerusakan. Karena ada kerusakan. Nah, kalau kita lihat di sini, karena itu kan sama kayak jika, karena ada kerusakan, itu yang terjadi duluan. Nah, itu yang jadi jikanya. Tapi dia ditulisnya di belakang, itu nggak masalah teman-teman. Berarti ini tetap jadi jikanya. Kita simbolkan dengan P, lalu yang selanjutnya dilakukan perbaikan ya, itu adalah ki-nya. Tapi secara rumus nulisnya tetap sama aja, jika tuh harus di depan. Jika P, maka ki. Nah, jadi teman-teman di sini apa tuh namanya? Secara kalimat jikanya ditaruh di belakang, tapi ketika rumus jika tetap harus ada di depan. Seperti itu. Ya, untuk yang ini dulu ada pertanyaan dulu untuk definisi implikasi teman-teman? Atau bisa lanjut? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut cara ini ya untuk nyimpulinnya. Di sini teman-teman implikasi lumayan banyak rumusnya ya. Yuk kita sekarang apa tuh namanya pahami satu-satu untuk rumus implikasinya. Yang pertama ada yang namanya modus ponens teman-teman. Ya, jadi ceritanya gini, sebelum susun rumus kita simpulkan dulu ya. Bentar ya, ada yang banyak yang di lobby teman-teman. Admit all. Oke, untuk teman-teman yang baru hadir, kita lagi bahas bab baru ya, judulnya simpulan implikasi. Tadi kakak udah sampaikan di awal, teman-teman untuk materi ini tolong pahami betul-betul. Kenapa? Karena ini masih ada sambungannya nanti. Jadi ada lanjutannya ya, gitu. Jadi kalau teman-teman dari awal, udah saya nggak ngerti misalnya kayak gitu, ntar makin bingung ke depannya ya. Jadi benar-benar pahami dari sekarang gitu, biar nanti mudah untuk memahami yang selanjutnya gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Di sini kita masuk ke rumus yang pertama, ada yang namanya modus ponens. Jadi modus ponens itu ceritanya gini teman-teman. Kalau mau menyimpulkan minimal kalian harus punya dua premis. Premis satunya, jika ada kerusakan jalan, dilakukan perbaikan. Premis keduanya, ada kerusakan jalan. Ternyata simpulannya itu adalah dilakukan perbaikan. Nah, ya, coba sekarang kita susun jadi rumus teman-teman. Ada kerusakan jalan ya, jika ada kerusakan jalan, tadi kan ini kita simbolkan dengan huruf P. Dilakukan perbaikan, kita simbolkan dengan huruf Q. Ya, berarti O, premis 1, jika P, maka Q, teman-teman. Nah, terus premis 2, teman-teman, jadi penempatan P dan Q itu, P itu tidak selalu jika, tapi lebih ke konteks kalimatnya. Kalau di sini P itu ngomongin kerusakan jalan, berarti ada yang selanjutnya ngomongin kerusakan jalan lagi, simbolkan huruf P juga, simbolkan dengan huruf yang sama. Misal teman-teman nanya, Kak, tapi kok kakak tadi jika pakai P? Iya, karena itu untuk yang pertamanya doang. Untuk premis satunya aja, kita bikin kesepakatan jika itu P, maka itu Q. Yang selanjutnya itu mengikuti konteks kalimatnya. Gitu ya. Oh, berarti di sini premis keduanya P, ternyata simpulannya adalah dilakukan perbaikan yaitu Q, teman-teman. Ini rumusnya. Nah, jadi cara mengingat modus ponens, cara ngingetnya adalah yang sama adalah jikanya. Nih, yang sama itu jikanya. Sehingga simpulannya adalah makanya. Dan tolong ini nggak boleh dibalik. Maksudnya dibalik gimana? Boleh nggak, Kak? Premis satunya jika P maka Q. Premis keduanya itu Q. Ternyata simpulannya P, nggak ada rumus seperti ini. Kalau ini kan yang sama makanya ya. Yang sama itu adalah jikanya. Jadi ini nggak bisa teman-teman. Atau ada bentuk lain, boleh nggak Kak? Premis satunya jika R maka S. Premis keduanya R, simpulannya S. Menurut teman-teman ini boleh apa enggak? Boleh tidak teman-teman?
Boleh. Iya boleh, ini cuman Kakak ganti simbol hurufnya ya, yang penting yang depannya sama. Iya boleh kalau rumus ini ya, yang nggak boleh itu tadi belakangnya yang sama. Itu untuk rumus yang pertama. Masuk rumus yang kedua ya, ada yang namanya modus tollens. Yuk coba kita lihat lagi contohnya. Di sini katanya premis satunya masih sama, jika ada kerusakan jalan, dilakukan perbaikan. Jalan tidak dilakukan perbaikan. Berarti kalau tidak dilakukan perbaikan artinya jalannya rusak nggak, teman-teman? Jadi artinya jalan rusak nggak kalau tidak dilakukan perbaikan? Tidak, Kak. Tidak, benar. Jadi simpulannya tidak ada kerusakan jalan. Tidak ada kerusakan jalan. Yuk kita simbolkan lagi sama huruf-hurufnya lagi ya. Ada kerusakan jalan kan tadi P. Dilakukan perbaikan itu tadi Q. Nah, jadi premis 1 tuh jika P maka Q, premis keduanya jalan tidak dilakukan perbaikan. Berarti simbolkan dengan ayo, jalan tidak dilakukan perbaikan. Simbolkan dengan apa? Simbolnya apa? Jalan tidak dilakukan perbaikan. Yang pakai min itu bukan, Kak? Ya, benar. Pakai min-min yang negasi, teman-teman udah belajar di kuantor, betul? Sama. Negasi Ki ya. Betul, gini ya. Nah, premis keduanya ternyata negasi Ki. Ternyata simpulannya apa tadi? Tidak ada kerusakan jalan apa tadi? Simbolnya berarti? Ayo, tidak ada kerusakan jalan berarti simbolnya? Negasi P. Iya, benar negasi P. Nah, ini teman-teman ternyata simpulannya ya. Nah, jadi untuk mengingat rumus yang kedua modus tollens itu yang samanya adalah Ki, tapi beda tanda Ki-nya. Di yang pertama Ki-nya nggak ada negasi, di kedua ada negasi. Harus selalu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi harus beda tanda dan Ki-nya sama. Boleh nggak, Kak, misalnya jika P maka Ki, premis satunya premis duanya min P, simpulannya min Ki. Tidak ada bentuk seperti ini ya. Kalau ini kan yang samanya yang depan, tapi ada negasi. Nggak bisa. Kalau yang sama yang depan benar-benar harus sama persis nih, kayak rumus yang pertama. Atau yang boleh kayak gini nih teman-teman. Premis 1 jika P maka min Q, premis keduanya Q. Ini baru boleh, karena sama-sama yang makanya dan beda tanda. Ya, berarti ini baru boleh. Simpulannya nanti min P. Ini bisa, gitu ya. Jadi tolong diingat dua rumus ini. Ponens, jikanya yang sama, tollens makanya yang sama tapi wajib beda tanda gitu. Tanda itu maksudnya positif negatif ya. Ada pertanyaan dulu untuk dua rumus ini sebelum kita ke contoh soal. Gimana teman-teman? Ada yang pertanyaan dulu? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini teman-teman ya. Nomor 1. Nah, ini jelas nih ada kata jika. Nah, berarti itu yang bakal jadi premisnya. Pokoknya sampai titik ya. Satu premis itu sampai titik nih teman-teman. Terus udah kayak gitu, ini ada premis keduanya. Ya, jadi ini premis 1, ini premis kedua. Dah kita tulis dulu ya. Jikanya sampai mana, makanya sampai mana nih. Paling gampang tadi kata kakak ada batasan koma. Jadi P-nya tuh sampai sini teman-teman. Di Desa Sukamaju ada panen raya. Oh, berarti itu P-nya. Maka, nah Q-nya selanjutnya. Ibu-ibu berkumpul memasak kue tradisional untuk seluruh warga desa. Itu Q-nya. Dah, berarti premis 1, jika P maka Q. Udah ya. Premis keduanya, di Desa Sukamaju ada panen raya. Tadi ngomongin panen raya, simbolin dengan huruf apa, teman-teman? Panen raya. P. P, benar. Berarti ini masuk rumus yang pertama ya, modus ponens. Berarti simpulannya adalah Q. Coba cari kalimat Q ada di opsi mana. Yang mana jawabannya? Yang B, bukan, Kak. Benar. Harus lengkap ya, bacanya sampai belakang. Ini jangan cuma lihat ibu-ibu berkumpul memasak kue tradisional untuk apa? Di sini kan untuk seluruh warga desa. Oke, benar teman-teman. Lanjut ya. Rumus nomor 2. Oke, coba P-nya sampai mana teman-teman? Ini ada kata jika nih.
Ini premis 1, ini premis 2. Nih ada kata jika. P-nya sampai mana? Ayo, sampai mana P-nya? Kata mendetail. Oke. Sampai teliti aja, cukup. Sampai sini nih. Jika seseorang teliti, nah itu ada koma ya, langsung. Ini P-nya. Sisanya Ki-nya. Kayak gitu. Ki-nya adalah bisa membuat rencana sebelum bertindak, melakukan sesuatu sesuai rencana, dan menyukai hal-hal yang lebih mendetail. Dia bekerja dengan teratur. Itu adalah Ki-nya, teman-teman. Oh, premis 1, jika P, maka Ki. Premis keduanya, nih. Orang itu tidak suka membuat rencana, mengerjakan sesuatu sesuai hati, kurang menyukai hal-hal mendetail. Sebetulnya itu samanya kayak apa sih? Coba simbolin dengan apa kira-kira? Iya, negasi Ki ya, walaupun nggak semuanya ketulis, nggak apa-apa, yang penting udah mewakili. Ini tidak suka membuat rencana, lawannya dari bisa membuat rencana. Terus, kurang menyukai hal-hal mendetail, lawannya dari menyukai hal-hal mendetail. Iya, benar, negasi Ki ya. Berarti simpulannya negasi P, jadi jawabannya yang? Yang Iya, benar. Oke, bisa ya? Yuk, teman-teman. Sip. Kita lanjut ya. Oke, teman-teman kalau yang nggak bisa open mic, boleh tulis jawabannya di chat ya, kayak gitu. Yuk, kita lanjut teman-teman. Itu rumus pertama kedua ya. Masuk rumus ketiga. Ini mulai yang agak panjang rumusnya. Ini namanya modus silogisme. Bedanya silogisme sama yang dua tadi apa? Perbedaannya ada di premis keduanya, teman-teman. Kalau premis keduanya tadi ini dia cuma satu simbol. Ibaratnya cuma setengahnya doang. Gitu ya, bisa P-nya, bisa Q-nya kan. Nah, kalau yang selanjutnya silogisme itu antara premis 1 dan 2 tuh sama. Bentuknya jika maka, gitu ya. Jadi contohnya gini, premis 1, jika ada kerusakan jalan, dilakukan perbaikan. Ya ini, jika ada kerusakan jalan, dilakukan perbaikan. Sorry, ini kakak salah naruh komanya ya. Jika ada kerusakan jalan, harusnya setelah jalan. Jika ada kerusakan jalan, dilakukan perbaikan. Itu premis 1-nya. Premis 2-nya, jika dilakukan perbaikan, arus lalu lintas dialihkan. Ini agak mirip sama yang kuantor. Kalimat yang samanya teman-teman coret, dia nggak perlu lagi ada di simpulan. Jadi simpulannya apa? Jika ada kerusakan jalan, arus lalu lintas dialihkan. Arus lalu lintas dialihkan. Seperti ini teman-teman. Ya, yuk sekarang kita simbol-simbolin lagi. Tadi ada kerusakan jalan P, dilakukan perbaikan Q. Oh, jadi premis 1, jika P maka Q. Premis keduanya, nah teman-teman hati-hati, jangan terpatok sama jikanya, Kak, karena jika jadinya P, bukan. Tapi konteks kalimatnya, ini dilakukan perbaikan. Tadi yang ngomongin dilakukan perbaikan, itu adalah Q. Dan Q-nya sekarang bertindak jadi jika, artinya dia ditulis di depan. Ya, jadi Q-nya ditulis di depan. Jika Q, maka arus lalu lintas dialihkan itu istilah baru lagi. Berarti teman-teman ganti aja huruf lain. Berarti ganti huruf apa teman-teman setelah Q? R. Ya. Oke, oh berarti jika Q maka R. Udah teman-teman. Nah, kalimat yang samanya kita eliminasi yaitu Q menyisakan P dengan R. Jika P maka R. Coba kita buktikan di sini. Tadi ada kerusakan jalan itu P-nya, arus lalu lintas dialihkan itu R-nya. Nah, gini ya. Terus teman-teman, cara mengingat rumus silogisme gimana? Cirinya kalian punya kalimat yang sama. Tadi di sini kan yang samanya tuh dilakukan perbaikan. Nah, yang samanya itu posisinya harus berlawanan. Ini harus ya, harus berlawanan. Contohnya Q, di premis pertama dia jadi, kenapa? Oke. Ya, nggak apa-apa ya, yang belum bisa open mic. Nah, di premis pertama Q-nya jadi maka, di premis kedua Q-nya jadi jika. Gitu teman-teman ya, baru boleh dicoret. Ini agak beda nih sama kuantor. Kuantor kan kalau yang samanya posisinya di kanan boleh, kalau ini nggak boleh. Misalnya gini,
Jika P maka Q, jika R maka Q. Ini nggak boleh dicoret, nggak bisa teman-teman, tidak berlaku. Jadi pokoknya ingat yang samanya wajib berlawanan, satu jika satu maka. Ya, atau yang boleh kayak gini, jika P maka Q, jika R maka P. Nah, ini boleh karena kan berlawanan ya. Gitu. Terus dicoret aja langsung P-nya. Oh, menyisakan apa? Jika R maka Q. Dan yang dicoretnya wajib benar-benar sama. Kalau satu ada negasi, satu enggak ada juga enggak boleh. Misal, jika P maka min Q, jika Q maka R. Ini kan min Q, ini Q enggak boleh dicoret juga. Enggak bisa teman-teman ini dicoret tuh ya. Ini coret boleh enggak? Enggak bisa, tidak berlaku. Oke, jadi harus sama dan berlawanan. Gitu. Yuk, kita lanjut ya. Contohnya ini udah ya, jadinya silogisme. Ingat, dia baru boleh dicoret kalau dia berlawanan. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini agak panjang kalimatnya, teman-teman ya. Yang nomor 4, nih batasnya sampai titik, itu premis 1 dulu. Nah, ini contoh yang jikanya itu nggak ada di awal kalimat. Nah, coba. Di sini yang ketulis bukan jika, ada kata apa, teman-teman? Di kalimat 1. Ya, ada kata apa? Pengganti jika tadi apa aja? Apabila Iya, ada kata apabila ya nih. Apabila kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi. Itulah P-nya. Apabila kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi, itu P-nya. Q-nya yang mana? Q-nya sebagian paket tidak sampai pada penerima. Oke, itu Q-nya ya. Oke, kita susun dulu. Ini tadi premis 1, lalu premis 2-nya ini ya, kalimat keduanya. Ya, premis 1, oh jika P maka Q. Ya, ini P-nya walaupun di belakangan, tapi dia apabila makanya tulisnya ke depan ya, secara rumus. Nah, premis keduanya, kurir bertindak demikian. Nah, demikian tuh mengacu ke siapa? Kita belum tahu. Bisa mengacu ke P, bisa mengacu ke kita. Tahan dulu. Kita bacanya dari apabila lagi biar gampang. Apabila sebagian paket apabila tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Ini istilah baru lagi. Tadi P mengendarai mobil ekspedisi ya, tidak mengendarai mobil ekspedisi. Q paket tidak sampai. Ini istilah baru lagi, kita ganti R. AR-nya bertindak sebagai apabila. Berarti taruh di depan. Apabila R, maka kurir bertindak demikian. Jadi demikiannya ini mengacu ke siapa sih? Si titik-titik ini harus kakak isi P atau Q. Biar bisa jadi rumus silogisme. Coba. Biar bisa silogisme, titik-titik ini kakak isi P apa Q? P, betul ya. Oh, jadi demikian ini sebetulnya mengacunya ke si P, teman-teman. Kurir bertindak demikian tuh sebetulnya mengacunya ke si P. Udah deh, kita eliminasi ya si P-nya. Ini menyisakan jika R maka Q. Nah, jadi yang mengandung kalimat P kita eliminasi. Di sini P-nya tuh ngomongin mobil ekspedisi. Sayangnya cuma ada satu doang, teman-teman ya, yang ada ekspedisi. Pilihannya masih banyak. Sekarang kita fokus nyari yang jikanya adalah R-nya. Oke, tandain dulu nih, ada kata apabila, ya, kita tandain dulu biar gampang lihatnya. Ini ada kata apabila, ini juga apabila, ini apabila. Yang jadi apabila tuh harus R-nya. Tidak terampil mengendarai mobil angkut barang. Apabila kurir tidak mengendarai, bukannya tidak mengendarai, tapi tidak terampil. Ini kurang kata terampil. Salah ya. Nah, yang B, apabilanya kok sebagian paket kan harusnya apabilanya tuh tidak terampil. Ini juga salah. Nah, yang D, apabila kurir tidak terampil mengendarai mobil angkut barang, nah ini benar. Ini R-nya. Apakah betul makanya itu Q? Q-nya itu sebagian paket tidak sampai. Sebagian paket tidak sampai itu Q. Oh benar, jika R maka Q. Ada di opsi D. Gimana? Silahkan teman-teman telah dulu. Kalau bingung tanyain ya. Kalau masih bingung, silahkan ditanyakan aja teman-teman.
Belum ada? Oke, kalau belum ada lanjut ya. Nah, sekarang nomor 3, teman-teman. Nomor 3 ini agak beda sama yang lain. Dia ada 3 premis. Nah, kalau ada 3 premis, nanti teman-teman pilih 2 dulu yang sesuai rumus ya. Yuk, coba kita lihat ya. Ini premis satunya. Nih, sampai titik. Ini premis 2-nya. Yang terakhir ini premis 3-nya. Yuk, premis satunya dulu, teman-teman. P-nya yang mana? Silahkan, P-nya yang mana? Jika ada kebakaran hutan. Benar, berarti sisanya Ki ya. Betul, ini P-nya. Ki-nya, maka hutan akan gundul. Oke, sip. Tulis dulu premis 1, jika P maka Ki. Kita masuk ke premis 2. Jika hutan gundul, berarti hutan gundul kita simbolin apa? Hutan gundul simbolin dengan? Yuk, hutan gundul apa tadi teman-teman simbolnya? Yang Ki. Benar, Ki ya. Selanjutnya, maka terjadi longsor dekat hutan. Berarti simbolkan dengan apa tuh? Dengan R. Iya, huruf R ya. Oh, berarti jika Ki, maka R, teman-teman. Terakhir, satu lagi premisnya. Minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Tadi yang ngomongin hutan gundul adalah Ki ya. Ini walaupun secara konteksnya kok kayak agak beda, tapi intinya ngomongin hutan gundul, teman-teman ya. Gitu, ini Ki. Dah, sekarang teman-teman coba pilih. Dari 3 premis ini pilih 2 yang sesuai rumus. Mau yang berapa sama yang berapa? Yuk, mau yang berapa sama yang berapa teman-teman? Ayo, premis berapa sama berapa yang ada sesuai rumus? Pilih 2. Pasangan yang mana yang sesuai rumus? Ayo, silahkan teman-teman pilih 2 yang sesuai rumus. Ayo teman-teman, mau pilih yang nomor berapa sama berapa yang sesuai rumus? Di antara 3 premis, pilih 2 ya. Premis 1 dan 2. Boleh, 1 dan 2 ada sesuai rumus ya. Yuk, kita cari ya, premis 1 dan 2, jika P maka Ki, premis 2 jika Ki maka R, jadi simpulannya apa teman-teman? Yuk, simpulannya jadi apa? Jika P maka R. Benar, jika P maka R. Nah, sekarang coba cari, ada nggak kalimat yang jika P maka R? Berarti P-nya itu kebakaran hutan, R-nya tadi apa? Longsor. Berarti jika kebakaran hutan, maka longsor. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi harus ada kata kebakaran hutannya sama longsornya. Nih, contohnya ada kebakaran tapi nggak ada longsornya ya. Nggak ada. Yang B, ada longsor tapi nggak ada kebakarannya. Coba di opsi C, D, E ada nggak? Ada kebakaran, ada longsor. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Nggak ada. Ternyata pilihan ini tuh benar sebetulnya sesuai rumus, tapi nggak disediakan sama pilihan jawaban. Coba cari bentuk yang lain, pasangan lain yang sesuai rumus yang mana? Premis 2 dan 3. Benar, 2 dan 3. Oke, sip. Premis 2 dengan premis 3 ya. Jika Ki maka R, ini Ki. Ternyata simpulannya nih, rumus yang pertama tuh, kalimat depannya sama Ki-nya. Simpulannya R ya. Dah, cari R ada di mana? Yang B, Kak. Yang mana? Yang B. Yang B. B, benar. Terjadi longsor dekat hutan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada 3 itu, pilih 2. Atau bisa juga kadang-kadang, misalnya, selesaikan dulu premis 1 sama 2, lalu digabungin sama 3. Tapi sayang ini nggak bisa. Itu kan ini nggak ada sesuai rumus ya. Kalau 1, 2 dulu dapat simpulan, gabungin sama yang ketiga, ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi bisa pilih 2 atau bisa 2 dulu baru ditambah sama yang ketiga. Gitu.
Oke, kita lanjut ya. Oh ya, ini belum rumus baru teman-teman. Ini nomor 6, nomor 7 kita belum bisa mengerjakan ya karena itu ada di bab yang selanjutnya rumusnya. Ya, nomor 5 dulu teman-teman. Nih sampai titik ya, ini titiknya nih. Ini ada kata jika lagi. Ini ada 2 premis, ini premis 1, premis 2. Yuk, P-nya sampai mana untuk di premis 1 dulu? Yuk, P-nya sampai mana? Sampai Rabu. Oke, benar. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Itu P-nya ya, berarti sisanya Q-nya teman-teman. Nilai siswa banyak yang meningkat. Oke, betul ya. Premis 1, jika P maka Q. Premis kedua, bentar. Premis 1, jika P maka Q. Nah, premis kedua, jika nilai siswa banyak yang meningkat. Simbolkan dengan apa itu teman-teman? Nilai siswa banyak yang meningkat. I, benar. Oke, sip dah ya. Jika Q, maka, nah ini istilah baru lagi, R berarti siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ini R. Berarti simpulannya apa teman-teman? Jika P maka R. Oke, jika P maka R, benar. Nah teman-teman kita eliminasi dulu biar nggak kebanyakan kalimat yang mengandung Q. Kan Q-nya nggak boleh ada di simpulan ya. Q itu yang ngomongin nilai siswa, ada di opsi mana aja yang ada nilai siswa teman-teman. Yang ada kalimat nilai siswa. Yang A sama E. Iya, A ada nilai siswa udah pasti salah. Ada nilai, nah udah teman-teman berarti tinggal 3 ya pilihannya ya. Oke, kita fokus ke jikanya dulu nih. Ini ada kata jika, ini ada kata jika, ini ada kata jika. Jikanya itu harus guru matematika ya, jika itu harus IP ya, guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Kalau ini jikanya malah jika siswa, salah kan harusnya jika guru matematika. Nah, yang C, jikanya udah benar nih, guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, benar. Kita cek makanya, R-nya, siswa dapat mengikuti. Ini mah ekskul ditiadakan. Aneh ya, ini salah di R-nya. Berarti mau nggak mau yang terakhir nih, dari jika dulu nih. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Berarti apa tuh? Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, berarti dia P-nya. Nah, ini P-nya ya. Makanya adalah R-nya. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini deh, udah sesuai sama simpulannya. Jika P, maka R. Coba ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kalau belum, kita lanjut ya. Itu ya, cara ngerjainnya. Teman-teman, kita masuk ke rumus keempat berarti ya. Rumus keempat ini rumus paling gampang, teman-teman nih. Ya, jadi perhatikan. Nah, judulnya itu silogisme disjungsi. Dia tuh ngomongin apa? Silogisme disjungsi itu simpelnya dia ngomongin atau. Atau itu kalau di PU simbolnya sama huruf V ya. Kalau jika maka tadi kan simbolnya panah. Kalau atau itu V simbolnya. Nah, di sini atau itu kan apa sih atau tuh artinya? Misalnya kakak tanya, kalian lebih suka makanan manis atau makanan asin? Berarti apa sih atau tuh? Artinya atau? Utara. Apa? Atau tuh? Apa teman-teman atau tuh? Tadi kakak tanya, kalian lebih suka makan manis atau asin? Apa sih makna atau di situ tuh? Menunjukkan pilihan gitu. Pilihan atau itu teman-teman. Dan teman-teman tuh memilih salah satu. Misal kakak tanya, kalian suka manis atau asin? Kalian jawab manis, berarti kakak simpulin kalian tidak suka asin. Gitu. Ya, jadi satunya dipilih, satunya enggak. Nah, di sini contohnya gini. Azmi masuk IPB jalur SNBP atau SNBT. SNBP-nya kakak simbolkan P, ataunya pakai V, SNBT-nya Q. Jadi pilihannya P atau Q. Ternyata Azmi masuknya lewat jalur SNBT, yaitu Q.
Simpulannya berarti Azmi tidak masuk jalur SNBP. Nah, tidak SNBP berarti negasi P. Coba sekarang kita susun jadi rumus ya. Premis 1 ada pilihan, pilih P atau Q. Premis kedua dia memilih Q. Simpulannya dia tidak memilih P. Satu dipilih, satu enggak. Ya. Atau bentuk lainnya, premis 1 P atau Q. Premis keduanya dia tidak memilih Q. Berarti simpulannya dia memilih P. Gitu. Bentuk lainnya, premis 1 P atau Q. Ternyata premis keduanya dia memilih P. Berarti simpulannya apa? Ayo, simpulannya apa teman-teman yang ini? Yang ketiga? Negasi Q. Benar, negasi Q. Bentuk lainnya, P atau Q. Gitu ya. Ternyata dia tidak memilih P. Berarti simpulannya? Ayo, simpulannya? Q. Iya, Q. Gitu ya, gampang ya teman-teman ya. Yuk, kita lihat contohnya ya. Mana ya? Nah, di nomor 8, teman-teman. Di sini ada kata atau cirinya ya. Pada hari Minggu lalu, di Kampung Bambu terjadi tindak kejahatan berupa perampokan atau pencurian. Ada kata atau. Nah, di sini berarti kita simbolkan ya, perampokan P atau pencurian Q. Nah, itu premis satunya. P atau Q. Ternyata premis 2-nya ada di kalimat berikutnya. Mana nih? Ternyata di Kampung Bambu tidak pernah terjadi perampokan. Nah, tidak perampokan berarti negasi P. Tadi kan perampokan P ya. Berarti simpulannya apa teman-teman? Berarti simpulannya ayo, apa ini dulu? Nih, P atau Q dia tidak memilih P berarti simpulannya? Q bukan Kak. Q ya. Nah, coba cari Q ada di opsi mana? Kalimat yang menyatakan Q. Yang C, Kak. Iya benar, Q itu tadi pencurian ya. Terjadi tindak kejahatan berupa pencurian. Oke, betul. Lanjut ya. Nah, nomor 9 masih sama teman-teman. Cuman hati-hati di sini karena ada 2 orang yang diomonginnya ya. Jadi teman-teman harus pakai sudut pandangnya siapa nih? POV-nya siapa? Mau pakai POV-nya Dani atau mau pakai POV-nya Budi? Harus hati-hati ya. Kayak gitu. Nah, ini kakak coba pakai POV-nya Dani teman-teman. Jadi ini tuh pilihan untuk Dani ya. Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di perusahaan X sebagai Kepala Divisi Pemasaran atau Sekretaris Direksi. Jadi P-nya adalah Kepala Divisi Pemasaran, Q-nya Sekretaris Direksi. P atau Q. Nah, Dani dapat pilihan itu. Ternyata Budi, ada orang lain nih teman-teman nih. Budi terpilih sebagai Sekretaris Direksi. Tadi Sekretaris Direksi kan Q. Karena yang dapetin Q itu adalah Budi, mungkin nggak Dani dapetin Q? Nggak ya? Karena udah diambil sama Budi, jadi premis 2-nya Dani itu negasi Q. Berarti simpulannya apa? Coba, boleh langsung lihat di pilihan jawaban yang mana? Yang E, Kak. Benar, jadi kan simpulannya harusnya P ya. P itu dia jadi Kepala Divisi Pemasaran. Betul. Oke. Sip. Teman-teman, ada pertanyaan dulu sampai nomor 9. Kalau belum kita lanjut ya. Selanjutnya ini belum ada rumus baru, tapi lebih kompleks sedikit aja ngerjainnya ya. Kalau tadi premisnya ada 2, sekarang ada 4 teman-teman. Kayak gitu. Nah, tapi di sini tuh 4 tuh tetap ngerjainnya 2-2 kok ya. Nah, jadi kalau kakak biasanya nyebutinnya ini adalah 2 kali menyimpulkan kalian itu. Langsung lihat ke kalimat soal dulu, jangan ke premis yang di atas. Apabila X pergi memancing di danau atau
X melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini, manakah simpulan yang benar? Nah, di sini teman-teman ada kata atau, jadi atau itu semacam apa ya bahasanya, bisa pembatas atau penghubung lah antara simpulan 1 sama simpulan 2-nya. Nanti ketika di simpulan pun ya di pilihan jawaban dia harus tetap menggunakan atau. Jadi teman-teman eliminasi dulu aja pilihan jawaban yang tidak menggunakan atau. Nih contohnya pakai tetapi salah, pakai dan salah. Ini pakai atau ada kemungkinan benar, ini pakai dan salah, ini pakai atau udah ada kemungkinan benar. Ini seolah-olah ribet tapi apa tuh namanya cara jawabnya cepat teman-teman karena udah ketahuan duluan gitu ya. Nah, opsi jawaban tinggal C sama E. Sekarang teman-teman, ini satu premisnya ada di sini nih. X tidak pergi memancing di danau. Ya, itu yang ada di sebelah kirinya si atau. Itu kan ibaratnya baru satu premis. Cari pasangannya ada di kalimat yang keberapa? Yang ngomongin memancing di danau ada di kalimat berapa, teman-teman? Yo, ada di kalimat berapa? Yang ngomongin mancing di danau? Yang pertama. Iya, benar. Jadi premis yang ini nih yang di soal pasangannya sama premis pertama. Jadi kita tulis aja, ini premis 1 gitu ya, ini premis 2 ceritanya gitu. Oke, berarti premis 1 tentuin PQ-PQ-nya dulu teman-teman. P-nya sampai mana? Sampai sebelum akhir Ayo. minggu. Iya, sampai akhir minggu ya. Apabila dapat menyelesaikan tugas kuliah sebelum akhir minggu, itu P-nya. Q-nya kalimat selanjutnya teman-teman ya. Kalimat selanjutnya adalah X pergi memancing di danau. Itu Q-nya. Nah, oh premis 1 jika P maka Q. Premis keduanya yang ada di soal. X tidak pergi memancing di danau berarti simbolkan dengan simbol apa? X tidak pergi memancing di danau? Negasi Ki. Benar, Negasi negasi Q. Nah, iya, simpulin teman-teman. Jika P maka Q, lalu negasi Q. Simpulannya apa? Yuk. Negasi P ya. Nah, ini deh. Ini rumus yang kedua, ingat ya, modus tollens. Gitu, negasi P. Dah, negasi P itu apa? Kan tadi kalimat P-nya dapat menyelesaikan, berarti negasinya tidak dapat. Kan yang tidak dapat cuma di E doang. Udah E langsung jawabannya. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini kan yang kedua sebetulnya belum kita cari ya. Nanti kalau kalian di ujian langsung aja nggak usah nyari E-nya nggak usah nyari yang keduanya kelamaan. Tapi karena kita lagi belajar, kita cari ya yang keduanya. Nih tadi yang keduanya ini cari dengan yang melengkapi syarat pendaftaran. Nggak ada lagi ya, tinggal di kalimat kedua ya. Nah, ini jadinya premis 3, yang ini jadinya premis keempatnya. Oke, premis 3 sama 4 pasangannya. Teman-teman ganti huruf lain. P sama Q udah kita pakai, ganti huruf R sama S ya. Nah, misalnya di sini apabila tidak mengikuti kegiatan magang di kampus, berarti kita ganti huruf R ya. Lalu S-nya adalah X tidak melengkapi syarat pendaftaran minggu ini. Berarti itu S-nya. Oh, premis 3-nya jika R maka S. Premis keempatnya X melengkapi syarat. Berarti disimbolin dengan apa? Yuk. Simbolin dengan apa jadinya? X melengkapi syarat pendaftaran apa teman-teman simbolnya? Negasi S. Negasi S. Negasi S ya, benar. Oh, udah ini negasi S, berarti simpulannya negasi R. Tadi kalimat R-nya tidak mengikuti, berarti mengikuti. Betul, yang E. Gitu ya. So, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, kalau belum ada lanjut ya.
Nih, yang selanjutnya yang nomor 11, teman-teman. Yuk, di sini yang nomor 11, di sini ada ini sorry ya, bentuknya nggak kayak yang tadi. Ini mah enak nih kali soalnya agak di bawah gitu ada enter, ini nggak ada. Nih dari kata saat ini soalnya nih, di kalimat ketiga aja. Saat ini adik tidak memiliki komputer baru dan kakak tidak memiliki motor baru. Pakai kata dan. Kayak gitu ya. Jadi nanti antara simpulan satu dan simpulan keduanya itu dihubungkan dengan kata hubung dan. Berarti eliminasi pilihan jawaban yang pasti salah. Coba yang mana aja? A, B, sama E. A salah, terus B salah, E salah ya. Yang nggak ada dan nggak ada. Nah, betul. Dah teman-teman berarti tinggal C sama D ya. Sekarang cari premis yang ada hubungannya dengan adik tidak memiliki komputer baru. Nah, yang ngomongin komputer kan di kalimat satu ya. Dah, kita jadiin aja ini premis satu. Ini tadi premis keduanya. Oke, premis satu dan premis dua dulu. Jika adik naik kelas, berarti ini sebagai P-nya. Ayah akan membelikan komputer baru. Berarti ini Ki-nya. Oh, ini P, ini Ki. Jika P, maka Ki. Premis keduanya, adik tidak memiliki komputer baru. Kan kalau adik gak punya komputer baru, artinya ayah tidak membelikan. Berarti sama aja ini tuh dengan negasi Ki. Berarti simpulannya apa? Oh, simpulannya negasi P. Berarti adik tidak naik kelas. Jadi yang mana tuh jawabannya? C atau D? Yang mana teman-teman? Jadi jawabannya kan tersisa tinggal C sama D ya. Yang mana? Yang C. Yang C, iya, dah gitu deh, udah ketahuan ya. Nih, pakai dan, karena yang ininya udah pasti salah. Udah gitu, teman-teman kalau mau dicoba boleh nanti ya, ini yang kakak lulus tepat waktu itu R sama S, gitu. Kakak tidak lulus tepat waktu. Yuk, ada pertanyaan dulu teman-teman. Kalau belum nomor 12 ya. Oke, nah ini masih sama, mirip kayak yang tadi. Coba teman-teman nih, kakak tandain dulu ya. Kalian silahkan coba dulu sendiri, kakak kasih waktu 3-5 menit ya. Silahkan temukan jawabannya ya. Nih, sok. Yuk teman-teman, apa tuh namanya? Kalau udah boleh di chat ya jawabannya ya, di chat Teams boleh atau disebutin boleh. Yang B, Kak. B, satu suara. Coba yang lainnya ditunggu. Yang E, Kak. Oke, ada yang jawab E juga. Ayo, silahkan teman-teman yang lain. Nah, Oke. ini atau ya, Kak? Kenapa? Atau ya harus. Iya, pakai atau. Oh Bentar, iya teman-teman. benar, berarti E. Iya, oke coba kita lihat ya. Oke, di chat juga ada yang jawab E, bentar ya. Yuk kita lihat teman-teman pakai atau ya. Jadi yang ini kemungkinan benar, ini salah, ini salah, ini salah.
Ini kemungkinan. Oke, pilihannya cuma 2 itu ya, antara A sama E. Sekarang di sini Aris membutuhkan alarm bangun pagi. Berarti yang ada hubungannya sama alarm tuh ada di kalimat 2 ya. Jadi nggak selalu harus kalimat 1 duluan ya. Mana nih? Jika seseorang memiliki pola tidur teratur, orang tersebut dapat bangun pagi tanpa alarm. Berarti ini P, ini Q-nya. Itu premis satunya, jika P maka Q. Premis keduanya, membutuhkan alarm. Tadi tanpa alarm Q, kalau butuh alarm berarti negasi Q ya. Oh, berarti simpulannya adalah negasi P. Tadi kalimat P-nya itu adalah memiliki pola tidur teratur. Berarti lawannya pola tidurnya tidak teratur. Betul, sip. Benar ya. Nomor 13, 14 nanti coba sendiri ya, karena sama banget. Nah, nomor 15, nomor yang agak beda tuh, ntar ya. Ada yang agak beda yang harus teman-teman pahami yang baru nanti ada di nomor 17. Kita 15 dulu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kan kalau tadi premisnya tuh udah ada di soal ya, premisnya itu sudah ada di apa tuh namanya? Soalnya udah jelas. Kalau ini premisnya harus nyari dulu teman-teman. Ya, jadi kalau di paragraf misalnya ada 5 sampai 6 kalimat. Belum tentu ya, kalau belum tentu semuanya premis, bukan belum tentu, emang nggak mungkin semuanya premis ya. Jadi cuma ada 2 kalimat yang bakal jadi premisnya. Gitu, teman-teman. Nah, terus di sini kita cari nih premisnya yang mana. Nah, teman-teman lihat dulu ke soalnya. Di soal ada premis nggak? Oh, di soal nggak ada ternyata. Simpulan mana? Langsung nanya simpulan ya. Nih, clue-nya teman-teman ya. Kalau di soal tidak ada premis. Artinya dua-duanya premis ada di paragraf. Dan itu arahnya ke silogisme. Silogisme itu jika P maka Q, jika Q maka R. Itu teman-teman ya. Kalau di soalnya nggak ada premis sama sekali, kedua-dua premisnya ada di teks dan arahnya silogisme. Itu. Kalau di soalnya ada premis kayak nomor 18 nih. Di soalnya ada premis. Teman-teman cari pasangannya. Berarti tinggal cari satu lagi. Di teks. Nanti arahnya ke ponens atau tolens. Gitu ya. Itu rumusnya kayak gitu teman-teman. Nah, karena di sini nomor 15 tidak ada premis sama sekali. Berarti cari dua-duanya di paragraf. Nah, kan nanti arahnya ke silogisme ya teman-teman. Berarti ciri silogisme itu apa? Nanti akan ada kalimat yang sama, tapi beda status. Satu jadi jika, satu jadi maka. Coba sekarang cari premisnya yang mana. Tadi jangan melupakan, oh jika itu bisa diganti dengan kata apa aja, maka juga bisa diganti dengan kata apa aja. Itu clue-nya. Coba, yang mana kira-kira premisnya? Ayo, yang mana premisnya teman-teman ketemu? Silahkan. Ketemu nggak teman-teman? Tadi ada kata jika, apabila, ketika, karena, kan bisa diganti ya. Kalau maka, menyebabkan, mengakibatkan, membuat. Yang apabila tidak kunjung diatasi bukan? Benar, itu premis satunya. Cari pasangannya ini sampai titik ya. Apabila tidak kunjung diatasi, lubang akan membesar mengenai lapisan gigi. Betul, itu satu premis. Premis pasangannya mana? Mengandung kalimat yang sama ya. Ayo, ketemu pasangannya itu baru satu, butuh 2 premis kita. Yang kalimat selanjutnya, Kak. Yang lubang yang Benar. membesar. Ada kata menyebabkan itu sama kayak maka ya. Lubang yang kian membesar dapat menyebabkan, ya, dapat menyebabkan, pakai warna apa ya ini deh? Tadi udah ya. Dapat menyebabkan sakit gigi parah, infeksi, dan gigi copot. Oke, berarti premis satunya ini, premis keduanya tadi yang ini ya. Dan kita susun, oh premis 1, apabila tidak kunjung diatasi P-nya, lubang akan membesar Q-nya. Oh, jika P maka Q.
Premis kedua yang ngomongin lubang membesar itu kan tadi Ki. Menyebabkan gigi sakit parah, infeksi, dan gigi copot itu R-nya. Oh, jika Ki maka R. Ya udah, P-nya kita eliminasi. Q-nya ya. Q-nya kita eliminasi, simpulannya jika P maka R. Gitu. Sekarang teman-teman eliminasi dulu yang mengandung lubang yang kian membesar. Yang ada kalimat itunya lah. Kita eliminasi ya, yang ada kalimat Q-nya. Opsi mana? Ayo, opsi mana teman-teman? Yang ada lubang kian membesar. Kita eliminasi ya. Pokoknya kata kuncinya ada lubang aja nih. Ada nggak? C dan D. Iya, nih lubang. Ini lubang. Itu udah pasti jawabannya salah ya. Jadi jangan pilih C dan D dah. Sekarang tinggal cari jikanya itu P, makanya itu R. Nih ada kata jika ya. Terus ini ada kata jika. Jika tidak kunjung diatasi. Apa sih emang yang tidak kunjung diatasi? Ngomongin karies ya teman-teman di cerita awalnya. Jika karies gigi tidak segera diatasi, berarti ini benar P-nya, makanya R. R itu menyebabkan gigi sakit parah, infeksi, gigi copot. Gigi sakit parah, infeksi, gigi copot. Benar, B. Gitu deh. Coba silahkan dilihat. Kalau bingung tanyain ya. Yuk lanjut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang nomor 17, ini ada tambahan informasi, sebetulnya bukan rumus baru ya. Cuman kakak mau menekankan aja tentang negasi. Negasi itu artinya apa sih? Apa teman-teman negasi itu? Kayak kebalikannya gitu, Kak. Apa negasi itu? Lawan. Iya, lawan ya atau berlawanan. Nah, negasi itu kan lawan, simbolnya dengan negatif ya. Misal nih, kakak punya kalimat gini, ini gini. Nah, marak penggunaan tumbler atau botol kemasan tidak didaur ulang. Marak penggunaan tumbler atau botol kemasan tidak didaur ulang. Kakak tanya, negasi dari P itu apa? Lawannya marak itu banyak ya. Lawannya marak itu adalah tidak marak. Tidak marak penggunaan tumbler ataunya pun harus kita lawanin. Ada yang tahu lawannya atau itu apa? Dan teman-teman ya. Tidak marak penggunaan tumbler dan botol kemasan. Lawannya tidak didaur ulang, didaur ulang. Nah, jadi kakak mau menekankan nih teman-teman. Kalau dan itu lawannya atau, kalau atau itu lawannya dan. Ya, jadi jangan cuma konteks kalimatnya aja yang dilawanin, tapi dan sama ataunya. Kayak gitu, oke? Nah, selanjutnya, apa tuh namanya? Yang kalimat kedua. Di sini Q-nya, kue itu makanan berkalori tinggi dan rasanya manis. Ya, negasi Q-nya gimana? Ayo, negasi Q-nya, kue itu gimana jadinya? Makanan. Apa teman-teman? Tidak berkalori tinggi. Ya, tidak berkalori tinggi. Lalu? Atau rasanya tidak manis. Oke, atau rasanya tidak manis. Oke, sip, betul. Gitu ya. Hati-hati ya teman-teman, jadi karena di sini nanti ada ya. Jadi kalau teman-teman di dalam kalimat itu ada P atau Q-nya, nanti minta dinegasiin ya harus dinegasiin. Gitu. Yuk kita lihat ya contohnya nih. Ada di nomor selanjutnya, nomor 17 teman-teman. Oke, nah di sini katanya mana nih? Kalimat ini yang dua kali menyimpulkan ya teman-teman modelnya ya.
apabila Anda tidak mengunjungi dokter gigi atau bakteri di dalam mulut tidak menghasilkan asam. Nah, ini ada kata atau. Berarti penghubung antara premis 1 dan premis 2. Penghubung antara simpulan 1 dan simpulan 2-nya pakai atau. Kayak tadi, kalau kakak kan tadi biasanya coba teman-teman eliminasi yang bukan pakai atau. Tapi di sini kakak nggak bisa langsung kayak gitu. Kenapa? Karena contoh di kalimat ini nih, ada kata hubungnya ada 2. Ini ada dan, ada dan. Terus ini ada atau, ini ada atau. Ya, jadi hati-hati. Ini kalau dan sama dan jelas bukan sih ya. Karena kan harus salah satunya atau. Kok bisa ada 2 kayak gini? Kita lihat alasannya gara-gara apa ya. Nah, sekarang teman-teman, kita cari dulu premis yang ada hubungannya dengan Anda tidak mengunjungi dokter gigi. Cari dulu di kalimat mana? Anda tidak mengunjungi dokter gigi. Ayo. Cari teman-teman premis di teks yang ngomongin mengunjungi dokter gigi. Di kalimat pertama. Yang mana? Kalimatnya boleh dibacain? Pada dasarnya segera kunjungi dokter gigi jika Anda mengalami sakit gigi dan tidak kunjung hilang. Betul. Sip. Ada kata jika. Biar gampang kita baca dari jikanya dulu ya. Oke, berarti di sini jika Anda mengalami sakit gigi dan tidak kunjung hilang, makanya yang mana? Makanya kalimat sebelumnya nih, segera kunjungi dokter gigi. Ini P-nya teman-teman, ini Q-nya. Udah ya? Sekarang kita susun, premis satunya jika P maka Q. Premis keduanya yang ada di soal, Anda tidak mengunjungi dokter gigi. Berarti kalau tidak mengunjungi dokter gigi, simbolin dengan tidak mengunjungi dokter gigi, simbolnya apa? Negasi Ki. Negasi Q. Berarti simpulannya negasi P. Nah, pelan-pelan nih kita negasiin kalimat P-nya ya. Anda mengalami sakit gigi, P-nya berarti negasinya tidak mengalami. Berarti yang mengalami salah nih, kan harusnya yang tidak mengalami ya. Berarti opsi jawaban udah mengerucut antara C sama E. Anda tidak mengalami sakit gigi, lawannya dan. Apa lawannya dan, teman-teman? Atau, makanya di sini ada atau nih pertama. Jadi yang ini udah pasti salah, udah jawabannya udah pasti E, ketahuan. Sisa E, lanjutin ya. Atau tidak kunjung hilang, berarti lawannya tidak kunjung hilang, cepat hilang. Dah, itu si minus negasi P-nya. Kok ini ada atau kedua itu atau yang dari rumus. Jadi atau pertama gara-gara negasinya dan, atau yang kedua dari rumus. Gitu. Ya, sekarang kita cari lagi ya premis 3-4-nya yang ada hubungannya dengan bakteri di dalam mulut tidak menghasilkan asam. Coba, bakteri di dalam mulut tidak menghasilkan asam ada di mana? Yang ngomongin bakteri dalam mulut. Yang kalimat dari plak terbentuk sampai bakteri Yang mana, dalam Cum? mulut. Boleh dibacain kalimatnya? Plak terbentuk dari sisa-sisa makanan, kotoran, dan bakteri di dalam mulut. Mana? Sebentar, kakak belum lihat. Plak terbentuk. Oh, bukan yang itu. Bukan. Bukan yang mana coba? Ketika Anda makan makanan manis, bakteri dalam mulut akan menghasilkan asam. Betul. Ketika sama kayak jika ya, Anda makan makanan manis, itu berarti R-nya. Kita ganti huruf R sama S ya. Tadi PQ udah dipakai. Lalu S-nya adalah bakteri di dalam mulut akan menghasilkan asam. Oke, itu premis 3-nya ya. Oke, premis 3. Jika R, maka S, teman-teman. Premis 4-nya yang ada di soal, bakteri di mulut tidak menghasilkan asam. Berarti apa tuh? Tidak menghasilkan asam. Tidak menghasilkan asam berarti min S ya.
Ya benar, negasi S. Sip. Berarti simpulannya negasi R. Negasi dari Anda makan makanan manis. Anda tidak makan makanan manis. Benar ya? Jawabannya. Gitu deh. Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu sampai 17, teman-teman. Kalau belum ada, nomor 18 ya. Nah, nomor 18 ini enak nih. Premisnya udah ada di soal. Satu lagi tinggal cari pasangannya. Proses erosi enamel berlangsung lama. Cari aja yang mengandung kalimat ini nih. Erosi enamel berlangsung lama. Coba kira-kira ada di kalimat mana? Masih di paragraf yang sama ya. Silahkan bacakan kalimatnya. Ayo, yang ada mengandung erosi enamel berlangsung lama. Di mana nih? Ketemu kalimatnya? Yang lama-lama proses erosi ini dapat menyebabkan lubang-lubang kecil pada enamel gigi. Betul, ada kata menyebabkan. Menyebabkan tuh sama kayak maka ya. Jadi jikanya tuh lama-lama proses erosi ini. Oke, berarti lama-lama proses erosi ini. Nah, ini ya. Oke, menyebabkan tuh sama kayak maka lubang-lubang kecil pada enamel gigi. Ini boleh pakai P sama Q lagi karena kan udah beda nomor ya. Tadi kan di nomor yang sama, teman-teman. Jika P maka Q, ini premis satunya, premis duanya yang ada di soal nih. Ya tadi premis 1 ya. Nah, premis 2-nya ada di soal. Apabila proses erosi enamel berlangsung lama. Tadi yang ngomongin erosi enamel, simbolin dengan huruf. Ayo, simbolkan dengan huruf apa erosi enamel? Berarti simpulannya adalah modus yang pertama ya, Q. Coba cari kalimat Q-nya ada di mana? Ayo, kalimat Q-nya ada di mana? Yang C, Kak. Benar, sip, betul. Ya, bisa ya, lanjut ya. Teman-teman kalau kesulitan bilang ya. 2 nomor lagi ya teman-teman ya, 19, 20. Nah, ini 2 kali menyimpulkan lagi. Teman-teman mau coba dulu. Nih, ada kata atau ya. Cari pasangannya yang ada ini nih, jika jarang sikat gigi. Sok teman-teman coba dulu ya. Nah, oh, sorry sampai flossing doang. Ataunya di sini nih. Ini baru yang keduanya. Sok, silahkan coba dulu, kakak kasih waktu 2-3 menit lah ya. Ayo, udah ada yang ketemu jawabannya teman-teman? Yuk, udah ada yang ketemu. Yang mana? Atau boleh tunjukin dulu premisnya yang mana nih? Yang ada hubungannya dengan sikat gigi dan membersihkan sela gigi dengan benang. Ada di kalimat mana tuh? Kalimat kedua bukan? Ya, betul yang ini ya. Jarang sikat gigi dan membersihkan sela-sela gigi dengan benang flossing dapat membuat itu sama aja kayak maka ya teman-teman, membuat plak semakin menumpuk di permukaan gigi. Oh, berarti ini premis satunya ya, ini P-nya nih yang kuning, Q-nya yang biru ya.
Gitu. Oh, jika P maka Q. Premis satunya. Premis duanya yang ada di soal. Jarang sikat gigi dan membersihkan sela gigi dengan benang. Ini sama aja dengan P-nya. Berarti simpulannya adalah Q-nya. Modus yang pertama ya, Q itu plak semakin menumpuk. Plak semakin menumpuk, ini bukan, ya ini penumpukan plak ya. Plak semakin menumpuk, plak semakin menumpuk. Berarti ada antara A, D, E. Lalu dihubungkan dengan kata apa teman-teman? Kata atau. Ini tetapi salah. Ini dan salah. Udah ketahuan yang E ya pakai atau. Gitu. Coba kita cek ya. Benar nggak penumpukan plak tidak dibiarkan terus? Cari premis yang ada hubungannya dengan gigi tidak busuk atau tidak berlubang. Yang mana tuh? Ketiga enggak, Kak? Yang bila dibiarkan terus ya. Iya benar ini ya. Bila dibiarkan terus, nah ini. Bila dibiarkan terus, plak akan menumpuk. Mana sih? Oh iya benar-benar. Bila dibiarkan terus, maksudnya dibiarkan terus itu si plaknya ya, betul-betul. Bentar. Nah ini ya, bila dibiarkan terus, plak yang menumpuk dapat menyebabkan itu kan sama kayak maka ya, gigi busuk dan berlubang. Ini R-nya, ini S-nya teman-teman. Anggaplah ini premis 2 gitulah ya ceritanya. Premis 2-nya jika R maka S, premis 3-nya kok 2 sih, 3, 4 harusnya ya. 4-nya yang ada di soal gigi tidak busuk. Tadi kan kalau gigi busuk S, gigi tidak busuk min S. Simpulannya min R, berarti lawannya dibiarkan terus, tidak dibiarkan terus. Betul? Tip teman-teman. Satu lagi ya, nomor 20. Apa yang akan terjadi jika Anda makan makanan manis atau asam yang dihasilkan bakteri tidak semakin banyak? 2 kali lagi menyimpulkannya ya. Dihubungkan dengan kata atau, berarti yang ada selain ataunya salah. Ini tetapi, oke, pilihannya antara B, C, E. Cari premis yang ada hubungannya dengan ini teman-teman ya. Ntar kita ganti warnanya dulu biar gak bingung. Yang ada hubungannya dengan Anda makan makanan manis. Coba, yang ada hubungannya dengan Anda makan makanan manis yang mana tuh? Anda makan makanan manis. Coba cari premisnya Anda makan makanan manis. Silahkan cari premisnya Anda makan makanan manis. Ketika Anda makan makanan yang manis, bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Betul, itu ya. Ketika Anda makan makanan manis, bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Anda makan makanan manis P-nya, bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi Q-nya. Oh, jika P maka Q ya, itu premis satunya. Premis keduanya yang di soal, Anda makan makanan manis, berarti P-nya. Simpulannya adalah Q. Q itu apa? Bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Berarti yang ngomongin bakteri akan menggerogoti ada di opsi mana tuh? Kan sisa tinggal B, C, D. Ada di opsi mana? Ayo, yang D. Oh ya, nggak ada lagi. Iya, yang lainnya salah. Udah itu jawabannya. Gitu, teman-teman. Bisa? Bisa ya? Oke, teman-teman. Ini post testnya. Ini kakak filenya kakak kirimin dulu. Teman-teman khawatir lupa rumusnya, nggak apa-apa sambil post test lihat-lihat rumusnya ya. Takut teman-teman lupa, masih belajar ini. Sama teman-teman ini saran dari kakak, kalian kerjakan dulu. Baru nanti kalau udah mau beres di input di LMS. Nah, nanti kakak kirimin filenya ya, dokumennya. Di paling terakhir post testnya. Jadi kalau teman-teman dari awal udah buka di LMS, khawatirnya nggak keburu. Gitu. Jadi teman-teman targetnya sekarang itu belum cepat dulu, tapi bisa dulu ya. Kayak gitu. Ini kakak kirim ke grup dulu ya. Ada yang tanyain dulu nggak? Sebelum teman-teman ngerjain post test. Tidak ada, Kak. Oke, ntar ya kakak kirimin ke grup dulu ya filenya. Nanti teman-teman kalau di post test ada soal yang kurang jelas, tanyain aja ya. Ntar kakak kirim dulu. Kita tuh hari apa sih ini teman-teman? Hari Rabu ya. Kalian tuh kelompok Rabu. Rabu. Ntar ya. Loading.
Ya teman-teman silahkan ya dikerjakan post testnya. Kalau ada yang bingung tanyain ya. Atau Kak, benar nggak sih yang ini premisnya? Kalau teman-teman khawatir yang nggak yakin, nggak apa-apa, tanyain aja. Mulai mengerjakan ya. Teman-teman, iya nggak apa-apa kalau sekarang lagi belum bisa ngerjain post testnya, nggak apa-apa ya. Kakak tunggu maksimal sampai besok. Tapi kalau yang bisa sekarang nggak ada kegiatan apa-apa langsung ya. Teman-teman, kalau post test jawabannya tetap di LMS ya, kumpulinnya ya. Nanti teman-teman di LMS jangan lupa pilih ujian online, terus judulnya yang simpulan implikasi ya, yang penalaran umum reguler simpulan implikasi ya. Jadi nggak dikumpulin ke kakak ya, tetap lewat LMS ngumpulinnya. Nanti yang udah input di LMS jangan salah pilih judul ya. Simpulan implikasi dan pastikan penalaran umumnya yang reguler bukan stadium general.
Teman-teman gimana? Udah pada selesai post testnya? Ada kesulitan? Oke, teman-teman. Nanti kalau yang udah beres post testnya, silahkan dikumpul ya, di input maksudnya. Di input ke LMS ya, kayak gitu, oke. Jadi di input ke LMS. Jangan salah pilih judul ya, udah kakak arahin di grupnya teman-teman. Biar gampang sih kan banyak nih post test tuh teman-teman, ketik aja pas udah pilih ujian online tuh ketik penalaran umum ada di pojok kanan tuh toolbar pencarian gitu ya. Nanti keluar tuh proses penalaran umum yang reguler, terus teman-teman pilih simpulan implikasi, silahkan di-input. Kalau yang belum selesai, lanjutin dulu aja. Kalau yang benar-benar nggak bisa, misalnya lagi ada kegiatan sekolah, banyak tugas, kakak kasih waktu ya, maksimal sampai besok. Jadi, pembahasan prosesnya baru bisa kakak kirim besok, karena ada yang belum bisa mengerjakan sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, untuk yang kelas yang ini, kakak tutup dulu, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang